Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pengantar teori ekonomi makro dengan tugas mencari apa yang dimaksud dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Pembahasan pertama yaitu mengenai surplus konsumen. Dengan demikian, surplus konsumen adalah perbedaan atau selisih dari harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga yang harus dibayar untuk membeli barang. Misalkan, seseorang bertanya kepada Anda, berapa harga yang bersedia Anda bayar untuk membeli produk A? Katakanlah Anda bersedia mau membayar produk A seharga 5 juta dan harga barang A di pasar ternyata harga sebesar 2 juta. Harga barang ternyata lebih murah dari harga yang bersedia Anda bayar. Disitulah adanya surplus konsumen. Pada kurva surplus konsumen di atas, kondisi surplus konsumen digambarkan oleh daerah berwarna hijau. Mari kita uraikan bagaimana cerita daerah hijau di atas menjadi daerah surplus konsumen. Misalkan saja cerita kita mengenai permintaan barang A dengan tingkat harga pasar sebesar 5 juta. Kita juga memisahkan harga titik X, Y, Z yang akan dilihat surplus konsumen yang muncul. Kurva D menggambarkan keinginan konsumen untuk membeli pada berbagai tingkat harga. Kita ambil contoh titik X. Terdapat konsumen yang bersedia membayar pada titik harga sebesar Rp15 dengan kualitas yang ingin dibeli oleh konsumen sebanyak 1 buah. Inilah yang digambarkan oleh titik X. Namun pada kenyataannya, harga pasar yang berlaku untuk barang A sebesar Rp5 juta, konsumen bersedia untuk membayar seharga Rp15, namun mendapati kenyataan ternyata harga barang A lebih murah. Demikian, konsumen mendapat surplus konsumen karena membayar lebih murah dari yang siap dibayarkan. Perbedaan harga yang siap dibayarkan dengan harga barang tersebut yang berlaku di pasar adalah sebanyak Rp10. Artinya, setiap barang A yang dibeli oleh konsumen mendapatkan surplus konsumen sebesar Rp10. Bagaimana bila yang terjadi adalah titik Y? Konsepnya titik jauh berbeda. Pada titik Y, konsumen bersedia untuk membayar barang A seharga Rp10, namun harga barang A di pasar pada kenyataannya hanya sebesar Rp5. Harga barang A sebesar Rp5 di pasar karena dari awal kita memisahkan barang harga tersebut sebesar Rp5. Ada perbedaan harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dan harga yang berlaku di pasar. Terdapat perbedaan Rp5 harga yang bersedia dibayar dan harga yang harus dibayar. Pada titik Y, konsumen bersedia membayar Rp10 dengan kualitas sebanyak 2. Karena harga barang hanya Rp5 di pasar sehingga konsumen mendapat surplus konsumen sebanyak Rp5 untuk tiap barang yang dibeli. Pada titik Z, kita melihat bahwa konsumen yang bersedia membayar seharga Rp5 dengan kuantitas sebanyak 3 barang A. Pada titik Z ini tidak ada perbedaan antara harga yang ingin dibayar oleh konsumen dengan harga pasar barang A. Pada kondisi ini, tidak surplus konsumen yang terjadi. Dari gambar titik X, Y, Z dapat kita lihat bahwa semakin tinggi harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, akan semakin sedikit kuantitas barang yang bersedia dibayar. Karena semakin sedikit jumlah orang mampu membeli bila harga mahal. Oleh karenanya, gambaran surplus konsumen terlihat seperti pada daerah hijau. Untuk pembahasan kedua yaitu mengenai surplus produsen. Pengertian surplus produsen adalah perbedaan antara harga pasar saat ini untuk suatu barang dengan total biaya penuh untuk produksi dan perusahaan atau produsen. Harga pasar merujuk pada harga yang berlaku untuk barang tersebut di pasar. Total biaya di sini merujuk pada harga yang perusahaan harapkan untuk dibayar. Harga yang diharapkan di sini tentu harga yang pantas bagi perusahaan agar bertahan dan industri tersebut. Dengan demikian, biaya total yang diharapkan perusahaan akan menyangkut total biaya produksi dan keuntungan yang cukup. Kita dapat melihat dengan kurva surplus produsen. Dengan penjelasan, pada tingkat harga barang A sebesar Rp3, produsen hanya ingin menjual barang A sebanyak 1 barang.
Harga yang diharapkan perusahaan sebanyak Rp3, namun ternyata harga pasar yang berlaku untuk barang A sebesar Rp5. Artinya terdapat surplus produsen sebanyak Rp2 tiap unit barang. Harga yang berlaku di pasar lebih besar dari harga yang diharapkan produsen. Inilah surplus produsen yang lebih terjadi pada titik X. Nah, disinilah kita bisa memaksimalisasi surplus konsumen dan surplus produsen. Dengan penjelasan, pada kurva di atas kita ingin menggambarkan cara untuk memaksimalisasi surplus konsumen dan surplus produsen. Harga barang saat ini yaitu sebesar Rp15 per barang. Dengan tingkat harga tersebut, konsumen mendapatkan surplus konsumen sebagaimana yang tergambar warna hijau. Dari sisi produsen, dengan tingkat harga sebesar Rp15 per barang, ternyata mendapatkan surplus produsen sebesar daerah warna kuning. Nah, inilah penjelasan mengenai surplus konsumen dan produsen dari kelompok kami.